Halo semuanya, ketemu lagi dengan gua Hendra, dan di video kali ini saya akan membahas motor di belakang saya ini, yaitu motor Karisma tahun 2002. Dan yang spesial dari motor ini adalah motor ini sudah dilakukan beberapa ubahan, terutama di sektor mesinnya ya. Jadi yang melakukan perubahan yaitu Mas Bun ya. Mas Bun udah tahu semua tentunya ya. Mas Bun adalah seorang mekanik yang sudah terkenal dan handal. Beliau adalah YouTuber terkenal, di dunia YouTuber sudah terkenal. Mungkin untuk penonton atau subscriber Mas Bun sudah tahu semua kalau Mas Bun itu adalah mekanik yang terkenal. Dan ini adalah salah satu motor garapan beliau, motor Karisma tahun 2002. Apa yang dilakukan oleh beliau dan ubahan apa saja yang dilakukan oleh beliau? Nah, di video beliau juga sudah ada ya, yaitu motor ini nih, motor Karisma ini. Dan bagi yang penasaran silahkan simak video ini. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan tekan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Oke, ini adalah motor Karisma tahun 2002, yang mana motor ini adalah motor garapannya Mas Bun atau Mas Sibun, mekanik terkenal dari Jawa Tengah. Beliau juga YouTuber yang sudah mendunia ya. Apa itu yang dilakukan oleh beliau atau ubahan apa yang dilakukan? Nah, jadi begini, saya akan ceritakan sedikit. Motor ini sebenarnya sebelumnya sudah dilakukan ubahan pada sektor kopling, kemudian knalpot. Knalpotnya yang sebenarnya knalpot standar, cuman sudah dilakukan bobokannya. Ini udah dibobok sehingga suaranya nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, dan pokok permasalahannya, waktu itu motor ini sebenarnya sudah dibawa ke beberapa bengkel, namun tidak ada kunjung penyelesaiannya atau penyakitnya itu tidak sembuh-sembuh. Apa itu penyakitnya? Nah, si pemilik, yaitu kakak saya sendiri, motor ini, beliau menginginkan kalau motor ini tenaganya meningkat, karena menurut kakak saya tenaganya lemot dan kalau ditanjakan itu kurang bertenaga. Itu awalnya. Kemudian oleh kakak saya di oversize, atau bahasa lainnya yaitu di bore up, dan cc-nya jadi 150 cc. Namun apa yang terjadi, motor ini malah sering ngadat, sering mogok, ditanjakan itu nggak kuat malah. Jadi standarnya masih kuat tapi lemot. Nah, setelah dilakukan bore up itu semacam di oversize ya, bagian blok silindernya digedein, pistonnya diganti dengan yang lebih gede. Namun yang terjadi adalah malah sering mogok di tanjakan. Itu keluhan dari kakak saya. Nah, dari kasus itu beliau juga sudah melakukan penggantian di kelistrikan, yaitu CDI-nya ganti BRT, kemudian noken asnya diganti sama yang racing sama beliau. Tapi tidak ada kemajuan yang signifikan, malah justru yang terjadi adalah mogok-mogok di motor ini. Oke, kita lanjut. Dan ini adalah bentuk dari engine-nya atau mesinnya seperti ini. Dan dari sini di samping kanan ini magnetnya sudah dilakukan pemotongan, sehingga untuk tenaga di RPM atasnya meningkat drastis atau signifikan. Dan yang dilakukan oleh Mas Sibun, YouTuber yang terkenal atau mekanik handal tersebut, adalah ini dilakukan semacam metode boringnya diperhalus kembali, sehingga tarikan dan tenaganya lebih dapat lagi. Dan permasalahan utama pada motor ini, ternyata yang sering mati di tanjakan itu ada di sektor atau di bagian elektrik. Jadi begini, kalau saya ceritakan itu seperti ini. Setelah kembali dari Mas Bun itu sebenarnya tenaganya udah bagus, bahkan waktu itu dites itu dinaikin sama 4 orang, nanjak tidak ada masalah. Memang tenaganya memang besar sekali karena memang cc-nya udah naik ya, jadi 150 dan CDI-nya pakai BRT.
Namun permasalahan utama yang sering mati di tanjakan itu ternyata ada di kabel pleser. Jadi waktu itu setelah kembali dari Mas Bun, motor ini setelah jalan pas di tanjakan ternyata mati lagi di tanjakan. Jadi kan kalau mati di tanjakan itu berarti ada masalah ya, bukan di sektor mekanis, tapi ada di bagian elektrik. Nah, pertanyaannya apa, di mana gitu. Nah, gua terangin sedikit nih. Nah, ini gue coba nyalain dulu. Nah, ini. Nah, ini kan sen nyalanya seperti ini ya, berkedip. Nah, waktu itu gejalanya kelihatan pas dites sen, kadang nyala, kadang enggak. Kemudian sang pemilik mengecek bagian pleser ya. Dan ternyata di bagian plesernya atau kabel arus yang menuju ke pleser itu konslet ke bodi. Konslet ke bodi. Jadi permasalahannya sih awalnya dudukan dari pleser itu lepas, sehingga sambungan pada plesernya itu mengenai atau menyentuh ke bodi motor. Rupanya ketika menanjak atau naik melewati tanjakan, si kabel tersebut bergetar. Karena getaran tersebut si kabel mengenai bodi dan akhirnya motor mati. Seperti itu. Setelah kabel tersebut dibenahi, dirapihkan, akhirnya motor ini jadi normal kembali sekarang. Dan yang dibenahi oleh Mas Bun kemarin di sektor engine atau sektor mesin, boringnya diperhalus dan dilakukan ubahan oleh Mas Bun, dan tenaganya sekarang jadi luar biasa. Top speednya pun ini meningkat cukup drastis. Nah, dari standarnya tadinya cuma 100, paling 105 seperti itu, sekarang bisa 135, bahkan bisa sampai 140 kalau di trek panjang. Dan ini untuk koplingnya nih sudah diubah ke mode kopling manual ya. Tadinya kan standarnya kan otomatis ya, kopling otomatis. Oke, seperti itu ya. Jadi semuanya buat kalian semua, jika mengalami masalah atau akan melakukan ubahan pada motor, harus di riset terlebih dahulu mau seperti apa jadinya, dan harus diperiksa secara menyeluruh. Jika ada kendala masalah mati, yang harus diperiksa adalah di dua sektor elektrik semua ya, sikring, pleser, kiprok, CDI, terus dari spoolnya, magnetnya, itu harus dicek secara runtut ya, satu persatu. Apalagi motor sudah tua seperti ini, banyak kabel-kabel yang sudah getas. Oke, seperti itu. Dan gua akan review sedikit masalah bodi nih. Bodinya masih standar ini. Nah, kemudian ini di bagian shockbreaker dan swing arm ini dicat warna oranye, dan stepnya ini punya apa nih, bukan aslinya atau bukan bawaannya ya. Kemudian di bagian jok juga tadinya pakai warna oranye ya, dicat juga, dan sekarang kondisinya sudah luntur. Dan knalpot ini knalpot bobokan. Oke, kita nyalakan ya, kondisi kita pengen tahu suaranya seperti apa. Dan ini pakai engkol atau kickstarter ya. Ya, starter elektriknya ini udah tidak nyala atau memang sudah tidak dipasang ya. Aduh, berat. Nah, seperti ini suaranya. Seperti ini. Nah, ini kondisi langsam terdengar dan terlihat. Pada saat kondisi langsam, mesinnya begini, suaranya khas banget, agak kasar ya, memang agak kasar karena motor yang sudah dilakukan ubahan pada kopling jadi kopling manual, memang pasti seperti ini ya, enggak sehalus kopling otomatis ya. Ini, dan di bagian depan shocknya dicat pakai warna gold atau emas, dan di bagian ini tromol, apa namanya ya, bukan tromol, yang
misalkan udah dicat warna oranye, disc brake standar, kemudian body standar. Jadi intinya penyakitnya motor ini ada kabel yang konslet lagi-lagi ya, seperti ulasan motor Vario, Honda Vario yang pernah saya bahas. Permasalahannya itu ada di kabel-kabel. Jadi kalau motor tiba-tiba mati atau sering ngadat, itu bagi teman-teman atau bagi kalian semua yang punya permasalahan yang sama, silahkan cek di bagian kabel-kabelnya. Oke, jadi impresi berkendara dengan motor Karisma garapannya Mas Bun ini cukup mantap banget. Tenaganya dan torsinya terasa banget gitu. Ketika digas ditarik sedikit pun ban depan itu sudah terasa ngangkat. Itu artinya tenaga di motor ini memang ada kenaikan yang cukup signifikan dari standarnya. Oke, mungkin begitu aja yang gue bisa sampaikan untuk kali ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hendra Motovlog. Grong.